Oke, ini sangat menarik sekali ya. Kayaknya diskusinya berlanjut. Oke, yang pertama, logical fallacy FA itu ketika mengatakan bahwa perbedaan massa jenis dapat menyebabkan akselerasi. Di video Anda sebelumnya kan Anda berasumsi bahwa perbedaan massa jenis dapat menyebabkan akselerasi. Jadi asumsi Anda tidak ada bedanya dengan asumsi GE yang mengatakan bahwa massa menarik massa. Tentu saja iya. Jadi dalam sains itu orang itu diizinkan untuk berasumsi, untuk berhipotesa, untuk berimajinasi, bahkan berhalusinasi. Tapi itu bisa dibuktikan apa tidak, dan seperti itu mas istilahnya. Nah, sampai sekarang pembuktian apakah perbedaan massa jenis bisa menyebabkan akselerasi, saya belum menemukannya. Namun, perbedaan massa jenis menyebabkan perubahan posisi itu bisa dieksperimenkan. Oke, itu poinnya. Selanjutnya, pertanyaan itu enggak hanya untuk yang percaya konsep massa menarik massa. Apabila terdapat salah satu hukum yang dapat membuktikan tanpa konsep tersebut, maka konsep tersebut akan tergantikan. Kita dapat menentukan benar salahnya dengan analisis dimensi satuan besaran hasil akhir jawaban pada pertanyaan saya tersebut. Buktinya pertanyaan saya itu dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu analisis mekanika Lagrangian dan analisis hukum Newton. Oke, gini mas, Anda masih belum bisa membedakan antara fakta dengan antara fakta dengan teori istilahnya. Uh, dalam misalkan energi potensial ya, kita punya energi potensial konservatif energi, kita tuh mengenal G-nya itu free fall acceleration, dan itu sebuah fakta. Di hukum Newton pun kita mengenal G ya, free fall acceleration 9.8 meter per second square, itu hasil eksperimen, jadi nggak ada kaitannya dengan teori massa menarik massa. Jadi mekanika Lagrangian itu juga mekanika untuk mendefinisikan gerak kan istilahnya. Ada mekanika Hamiltonian juga kan istilahnya. Mau dipakai sudut pandang mekanika Lagrangian, Hamiltonian, mau hukum gravitasi Newton, itu tetap menghasilkan hasil yang sama istilahnya, karena G-nya saya menyebutnya free fall acceleration 9,8 itu adalah sebuah fakta. Saya nggak pernah menyebut itu sebuah asumsi. Asumsinya massa menarik massa itu baru yang saya ragukan. Free fall acceleration itu adalah fakta. Jadi energi potensial itu juga berlaku karena pengaruh dari G, free fall acceleration. Nah, free fall acceleration, teori massa menarik massa, itu yang saya ragukan. Jadi mau dilihat dari sudut pandang Lagrangian, Hamiltonian maupun hukum Newton, persamaan gerak tetap bisa menghasilkan hasil yang sama. Oke, pahami dulu itu ya. Selanjutnya, apabila ditinjau dari solusi Lagrangian, ini sudah saya jawab ya. Energi ya mas, energi potensial konservatif energi tetap berlaku karena yang dipakai itu G-nya, free fall acceleration-nya. Ya, free fall acceleration-nya itu sebuah fakta. Massa menarik massa itu yang teorinya, gitu istilahnya. Jadi teori GE Anda anggap tidak bisa dibuktikan. Saya tanya, teori FE apa sudah dieksperimen dan buktinya? Terus terang mas, saya menganggap keduanya itu hanya sekedar teori. Saya tidak bisa membuktikan bahwa bentuk bumi itu bulat atau datar atau bentuknya donat atau lonjong. Ya, makanya saya menyebutnya itu teori. Nah, namun suatu hal yang bisa membuat seseorang itu bisa meragukan bentuk bumi adalah, pertama, klaim rotasi bumi. Semua orang itu nggak bisa merasakannya, ya. Terus kedua, jika bumi bulat seharusnya kan punya lengkungan. Faktanya sejauh mata memandang kita nggak pernah melihat horizontal tuh melengkung. Itu salah satu indikatornya ya istilahnya. Tapi untuk membuktikan bentuk bumi seperti apa, saya juga nggak sanggup untuk membuktikannya. Terus ilmuwan sekarang sudah melakukan ancang-ancang menjelajah ruang angkasa. Oke gini mas, dalam sains kita ada yang disebut sebagai sebuah fakta. Fakta itu adalah sesuatu yang bisa diverifikasi dan dicek siapapun juga. Kalau ada yang mengklaim keluar angkasa ini, saya nggak bisa menganggapnya sebuah fakta, karena fakta itu beda ceritanya dengan sebuah klaim misalnya. Fakta itu harus bisa diverifikasi oleh siapapun juga. Nah, jadi kalau misalkan dalam sudut pandang flat earth menjelajah ruang angkasa itu tidak mungkin gitu, karena kalau dalam asumsi flat earth langit itu nggak bisa ditembus gitu. Terus
gimana ceritanya ada video-video NASA dan sebagainya? Ya, kalau Flat Earth itu menganggapnya sebagai video hoax, itu palsu istilahnya. Oke, mungkin Anda bisa mencari video link YouTube NASA fail atau bubble NASA, gelembung udara dalam video-video NASA. Mungkin kamu bisa melihat CGI dari NASA, bisa melihat glitch dari video-video NASA. Mungkin kalau Anda bisa ngecek lagi. Penjelasan materi sekaligus pembuktian baik matematis dan eksperimen. Gini Mas, ini Walter Weiss saya juga sempat melihat ya tentang pendulum juga, itu sebenarnya ada hubungan yang sebanding antara periode dengan akar dari panjang talinya. Jadi periode jatuhnya benda ke bumi itu nggak tergantung dengan masanya. Terus kalau pendulum ternyata periode itu berbanding lurus dengan akar dari panjang pendulumnya, tali pendulumnya. Terus G-nya itu free fall acceleration lagi ya. G-nya itu free fall acceleration 9,8 dan itu dihasilkan hasil eksperimen oleh Galileo. Dia juga tadi menyebut Galileo menjatuhkan benda dari menara Pisa kan. Jadi G-nya itu fakta Mas, tapi teori massa menarik massa itu teori dan belum bisa dibuktikan. Itu poinnya. Jadi pahami dulu kalimat itu ya. Terus selanjutnya, Oke, ini sudah saya bahas ya. Mau pakai Lagrangian, Hamiltonian, hukum Newton untuk persamaan gerak ya akan menghasilkan hal yang sama karena yang dipakai itu G, free fall acceleration ya, nggak ada kaitannya massa dengan menarik massa begitu. Jadi analogi Anda air dan minyak, kenapa dia berubah besi maka terdapat acceleration? Maka saya tanya, besi kan memiliki massa jenis. Kenapa ketika mengalami pemuaian yang mengakibatkan perbedaan massa jenis tidak mengalami acceleration? Oke. Kan gini Mas, kalau besi kalau dipanaskan kan memuai. Lah dibandingkan dengan apa dulu kan gitu. Kalau ini kan jelas toh, air, minyak ya kan, awalnya minyak di bawah, airnya di atas, tapi airnya turun, minyaknya ke atas. Lah ini besinya kamu bandingkan dengan apa? Nah, ini kan malah besinya kamu panaskan toh. Ya. Lah, ini kaitannya dengan apa? Itu kan besi kan bukan termasuk fluida kan istilahnya. Kalau free fall acceleration kan kita pembandingnya fluida udara gitu loh. Oke, selanjutnya. Perkataan Anda yang mengatakan bahwa Eratosthenes dengan persamaan matematis hanyalah asumsi itu hanyalah kekurangan wawasan Anda. Oke, gini Mas. Ini mau dieksperimenkan berulang kali pun akan menghasilkan matematika yang sama karena asumsinya itu sudah seperti ini. Asumsikan bumi bentuknya bulat dan sinar matahari paralel. Jadi mau dieksperimen siapapun juga akan menghasilkan sudut eksperimen yang sama. Bisa nggak memahami kalimat itu? Mau dieksperimen siapapun juga dengan asumsi itu akan menghasilkan sudut eksperimen yang sama. Itu kan sudutnya 7,2 kan? Jadi mau dilakukan oleh anak SD sekalipun akan menghasilkan sudut yang sama gitu loh. Nah, asumsinya itu yang ditanyakan. Karena bisa jadi kan, misalkan sudut itu dihasilkan oleh asumsi buminya datar dan mataharinya dekat sehingga sinarnya tidak paralel, kan bisa saja seperti itu gitu kan. Anda bisa nggak membedakan perhitungan matematika di atas asumsi dan perhitungan matematika di atas fakta. Jadi perhitungan matematika itu memang benar, nggak ada salah gitu ya. Matematika selalu benar, tapi asumsinya itu benar apa enggak gitu loh. Ini mau dilakukan anak TK pun sudut pengamatannya ya bisa menghasilkan sudut pengamatan yang sama. Kalau diasumsikan buminya bulat, nanti ketemu jari-jari bumi kan, nanti ketemu keliling bumi sehingga jari-jarinya ketemu kan. Nah, tapi asumsinya benar apa enggak gitu loh. Selanjutnya, jadi selama ini FM memakai teori GE dong yang mengatakan free fall sebesar 9,8. Di sini ilmuwan GE Galileo sudah membuktikan salah satu kebenaran teori yang dibawakan. Kalau Anda bilang Galileo terpengaruh peradaban Yunani itu nggak ngaruh WKWK. Soalnya peradaban Islam pun pada masa Abbasiyah mempercayai bumi bulat bukan datar. Oke Mas, jadi gini. Jadi sejak sejak zaman Aristarchus of Samos, Eratosthenes itu ilmuwan itu sudah zaman Pythagoras juga sudah banyak yang berasumsi buminya itu bulat. Sudah seperti itu istilahnya. Dan pengaruh-pengaruh itu terbawa sampai ke Galileo. Dan Galileo yang menemukan 9,8 itu memang berpaham bumi bulat, tapi bukan berarti 9,8 itu membuktikan buminya bulat begitu. Terus peradaban Islam pada masa Abbasiyah mempercayai bumi bulat bukan datar. Iya, tapi untuk peradaban Islam itu geosentris ya, bumi bulat tapi geosentris. Tapi kalau misalkan yang kayak Ibnu Sina itu
buminya itu cakram ya, bukan bukan bulat, tapi bentuk bumi berbentuk cakram. Jadi saya nggak menyalahkan terus kalau Islam pasti benar, enggak. Saya nggak seperti itu. Kalau Yunani pasti salah, enggak. Jadi saya kritisi itu adalah dia bicara tentang fakta atau bicara tentang asumsi seperti itu. Soalnya pengaruh besar dalam ilmuwan Eropa itu kan Yunani. Salah satunya Eratosthenes itu ya. Yunani itu kan dekat, istilahnya setelah zaman Cleopatra kan Mesir itu kan terpengaruh oleh peradaban Yunani. Jadi Eratosthenes kan sebenarnya orang Mesir, tapi namanya kan sudah terpengaruh oleh peradaban Yunani. Saat itu saat zaman Cleopatra kan emang Mesir itu sudah dalam pengaruh Yunani. Selanjutnya, contoh penyelesaian problem fisika tanpa harus mempercayai massa menarik. Oh iya mas, ini nggak ada kaitannya massa menarik massa loh ya. Yang dipakai itu free fall acceleration G. Jadi paham ya di sini ya, saya mengatakan itu ya. Dan solusi ini dipakai ESA beserta IU ketika mereka meneliti komet Halley. Jadi solusi, nah mekanika gerak tentang mekanika gerak itu bisa dianalisa di Principia. Newton itu banyak sekali ya postulat-postulatnya di Principia itu merumuskan persamaan gerak. Jadi emang ini nggak ada kaitannya massa menarik massa. Jadi kalau misalkan Anda membawa seperti ini, membawa kalimat sudah jadi bahan penelitian organisasi luar angkasa gitu kan. Jadi Anda itu berlogika seolah-olah semua yang dikatakan luar angkasa itu pasti benar gitu loh. Jadi kalau Anda membawa bahwa ini sudah dipakai seluruh dunia, oh ini sudah dipakai ESA, berarti Anda menggunakan logika, jika sudah digunakan badan ilmiah pasti benar kan begitu. Anda kan menggunakan logika seperti itu. Padahal apapun ya, apapun badannya, apapun orang itu, kalau misalkan dia bicara asumsi, ya tetap asumsi. Kalau bicara fakta, ya tetap fakta gitu loh. Jadi kalau misalkan Anda berpikir, wah kalau sudah luar angkasa berarti bumi bulat, benar. Nah ini berarti Anda menutup kemungkinan istilahnya. Anda sudah mempercayakan kepercayaan Anda pada organisasi luar angkasa. Jadi kalau Anda misalkan logikanya seperti ini ya, Anda pasti susah untuk menerima paradigma lain gitu loh. Karena Anda berpikir bahwa kalau organisasi luar angkasa sudah sampai ke sini, berarti bumi pasti bulat gitu. Jadi Anda menggunakan logika itu susah untuk menerima alternatif pemikiran lain gitu loh istilahnya. Oke, nanti saya posting lagi ya, nanti dibahas di komen lagi. Oh ya, nanti saya upload juga video Eratosthenes. Jadi asumsi Eratosthenes itu diragukan, matematikanya benar tapi asumsinya diragukan. Oke, saya kira itu, sampai jumpa lagi.